kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan ngaji kitab Risalatul Mu'awana untuk membentuk kepribadian diri kita jadi orang yang baik, bukan sekedar orang yang pintar atau yang alim belaka, tapi juga jadi orang baik. Jadi sebetulnya sih orang alim atau orang pintar itu adalah orang yang tahu caranya menjadi baik. Cuman nggak mesti orang baik. Banyak sekali orang alim ternyata nggak baik. Saya kok sering hari-hari ini ketemu yang orang alim, tapi ternyata malah menggerogoti orang negara. Itu kayaknya orangnya kok alim, kok pintar, tapi ternyata nggak baik dia. Rupanya alimnya tahu, pintar jadi caranya orang menjadi orang yang baik. Tapi ternyata tidak mesti dia bisa menjalaninya sehingga menjadi orang baik. Akhirnya ngerepoti orang di sekitarnya. Orang sekitarnya tidak nyaman keberadaan dirinya. Ngerepoti. Ya akhirnya ya tidak hanya manusia nanti yang repot, semuanya repot. Malaikat juga repot itu, ngeriwui itu. Ya, itu banyak sekali nanti dosa-dosanya yang harus ditulis karena yang ngerepotinya tadi. Ya, kita tidak ingin seperti itu, kita menjadi orang yang baik, yang paling penting itu ya. Nah, alimnya pintar kita pelajari supaya jadi orang baik bagaimana, mari kita pelajari satu persatu dari apa sabda Rasulullah SAW, apa yang ditunjukkan oleh para ulama tentang bagaimana Allah Ta'ala mengajari kita. Yang penting itu kita berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang baik yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita Risalatul Mu'awana ini ala hadinya wa ala kulli salihah wa ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwaji wa dzurriyyatihi thumma ila ruhil habib Abdullah bin Alawi rasuli wa furi'i wa jami'a sadidina wa aba'ina madina Allah rasyamur rahmahul maghfirah wa yaskunum fil jannah la wirudar yahum ila ala nabi barakatihi wa nuri ma'lum fid din wa dunya wal akhir wal fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Ya, kita lanjutkan sedikit. Beberapa hari yang lalu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita melakukan iqro'is salam atau greeting atau memberikan ucapan salam kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang kita kenal. Sehingga kalau bertemu itu mesti ada suatu doa, unsur ucapan atau untayan doa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keselamatan bagi kawan kita, orang yang kita temui, termasuk keluarga kita. Jangan lupa. Kalau masuk rumah itu ya assalamualaikum diusahakan. Kalau enggak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Masuk rumah, masuk kantor, masuk tempat kerjaan, masuk pasar, masuk apapun. Masuk masjid pun demikian, tapi nggak usah assalamualaikum kenceng-kenceng kalau masjid. Masuk masjid itu kalau assalamualaikum kenceng-kenceng nanti yang wiridan kasihan. Nanti sudah sampai manain. Waalaikumsalam. Tutup nanti mau maca Quran yang golek ini. Wah, yang kenceng-kenceng kalau masuk masjid. Ya, masuk apapun kita usahakan untuk salam. Minimal assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Salam kepada kita, kami, wa ala ibadillahi sholihin dan seluruh orang soleh. Oh iya, jangan lupa kalau lagi sholat kan kita baca assalamualaikum ayyuhan nabi. Itu juga kita merasa benar-benar berhadapan loh sama Rasulullah. Misalkan kita deg-degan. Assalamualaikum itu artinya salam untuk engkau. Kalimat engkau itu berarti kan orang kedua. Orang kedua berarti berhadapan dengan kita. Jadi aslinya kalau kita sholat itu aslinya sedang berhadapan langsung dengan Rasulullah SAW. Ini supaya kita jadi gampang ini, bukan ini. Kenapa? Karena tiap hari kita ulangi sampai berapa kali itu? 9 kali ya. Ya kita baca tahiyat itu. Ya duhur, asar, maghrib, isya itu 2 kali. Tambah subuh. Minimal 9 kali kita sudah bersalam pada Rasulullah. Lama-lama kenal nanti. Memang kalau seperti anak bayi itu, pertama dia belum kenal. Tapi tiap hari digudang, tiap hari diajak ngomong, tiap hari ditunjukkan bahwa ini adalah siapa, itu lama-lama ya kenal. Nah, kita pun demikian, rupanya sama Rasulullah masih belum kenal. Nah, itu disalamkan sehari sampai 9 kali. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena itu supaya makin kenal ya ketika baca salam itu harus betul-betul yakin bahwa kita lagi berhadapan dengan Rasulullah, terus matur assalamualaikumnya itu seperti itu.
Ya, ini assalamualaikum untuk Rasulullah, assalamualaikum untuk kaum muslimin, muslimat. Terus yang untuk meninggal pun demikian juga. Yang sudah meninggal pun kita perlu assalamualaikum. Lewat kuburan, assalamualaikum. Ahli kubur, assalamualaikum ya ahli diyar. Banyak sekali template baca salawatnya, itu bisa diikuti salah satu yang kita nyaman. Assalamualaikum ahli kubur, muslimin, misalnya begitu. Wa inna insyaallah bikum lahikun, nas'alu. Insyaallah bikum lahikun itu dilungkas aku yo nyusul sampean. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku nyuwun selamat kanggo awakku dan untuk sampean semuanya. Itu disampaikan. Dan kalau disampaikan itu para ahli kubur juga langsung menjawab. Alhamdulillah kita tidak diberi Allah Ta'ala kemampuan bisa mendengar jawaban mereka. Ahli kubur jawab sampai tempat ngarep ya apa nih gak mecitat. Mencolot wedi. Iya, mungkin beberapa teman kepingin tahu alam gaib ya, bisa melihat bongso halus, bisa melihat ruh-ruh gitu. Tapi untuk apa begitu? Saya punya teman dulu itu diusapkan wajahnya itu oleh apa, salah satu ya itu akhirnya bisa melihat di dalam kuburan itu waktu ziarah ya. Itu ternyata orangnya pada bangun mengucap Waalaikumsalam. Malah kepeden, ketakutan. Karena itu saya sendiri nggak berani. Kepingin lihat bangsa halus. Sebenarnya bisa ngusir karena itu ya. Ini nggak ada yang ngeruat silakan diusir. Yang hadirin saya beri tips kalau ngusir yang itu ya bangsa ini yang ngeruat-ruat itu dicatat boleh. Jadi kalau yang pertama saya biasanya langsung Fatihah dulu kepada yang beri jazah, guru saya Habib Zain Al-Idrus. Itu Fatihah dulu. Masuk kepada Rasulullah. Setelah Fatihah kepada beliau, guru-guru kita, yang beri jazah yaitu Habib Zain Al-Idrus. Fatihah itu. Kemudian yang kedua saya baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak orang pidato ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Sekali aja enggak apa-apa. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus baca kulhu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan seterusnya. Setelah baca kulhu 3 kali, terus baca sholawat. Sholawatnya kepada Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Qad daqat shilati adrikni ya Rasulullah. Diulangi. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Qad daqat shilati adrikni ya Rasulullah. Ya, baca 3 kali. Assalatu wassalamu alaika Allah, qad daqat shilati adrikni ya Rasulullah. Ada lagunya juga itu. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Qad hilatina ya Rasulullah. Adrikna Habiballah. Itu yang lagunya kayak gitu. Itu saya mau tambahin Habiballah boleh. Adrikni ya Rasulullah, sudah cukup. Sudah, kalau sudah sampai situ terus ngomong. Nah, ngomongnya ini yang terserah bahasa kita. Saya kalau di Jawa ngomong bahasa Jawa. Kalau yang nggak ngerti bahasa Jawa tak ngomong bahasa Indonesia. Nek pas nang Jepang ngomong bahasa Jepang aku. Tapi insya Allah ngerti kok bahasa apapun. Ya, suatu saat saya pernah di rumah salah satu tokoh. Ya, tokoh ini sibuk sekali, beliau kasihan sekali. Ternyata terganggu di rumahnya. Ya, saya beritahu baik-baik. Kalian semua, kalian makhluknya Allah Ta'ala kan. Iya, lah orang ini yang sedang berada di ruang ini, di rumah ini atau di ruang ini adalah orang yang sangat berjasa bagi negara. Nah, kalau kamu ganggu seperti ini, akhirnya dia nggak bisa konsentrasi. Kalau dia nggak konsentrasi, akhirnya nggak bisa ngurusin negara. Kalau negara kacau, umat manusia ini jadi kacau semua. Kalau sampai begitu, berarti penyebabnya adalah kamu. Dan kamu tuh berdosa. Dosamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Digodok kamu di neraka nanti itu. Goreng kamu di neraka. Karena itu ya sebaiknya kamu segera nyingkir dari sini ya, nggak usah ganggu. Kamu nampilkan diri itu ganggu itu. Jadi sebenarnya ya maaf ya, kamu pergi aja jangan di sini. Sudah selesai, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Begitu aja.
Jadi tadi intronya itu doa matur kepada Allah SWT agar ucapan kita didengar oleh mereka. Ini tipsnya, ijazahnya saya sampaikan. Kita bacakan Al-Fatihah kepada Habibzana Idris. Al-Fatihah. Ya, seperti itu aja. Terus nggak usah sampai guling-guling kayak nang TV. Nggak usah. Santai aja, kamu ajak kamu bareng gitu. Sama. Saya pernah cerita lucu-lucu kayak gitu tuh. Ya, ngomongnya kamu lucu. Terus nggak tak cerita online. Nggak ada cerita-cerita yang lucu-lucu. Apalagi online nggak enak nanti. Kalau kedengeran yang punya salah. Ya karena dia salah akhirnya jadi ruwet daerah itu. Tapi nggak mau ngaku salah. Akhirnya yang kerepotan banyak orang, banyak pihak. Ya, tak kudo aja. Kalian kalau ganggu jangan di sini ya. Itu loh yang bikin salah itu loh, kamu ganggu terserah. Tapi yang ini jangan diganggu. Ini lagi berjuang diganggu. Kamu tega banget sih. Kamu nggak takut dengan Allah Ta'ala tak? Gitu. Kira-kira gitu. Kalimat-kalimat yang efektif ya. Nggak usah terlalu tegang. Apalagi sampai ketakutan. Karena kita sudah diberitahu oleh Allah Ta'ala. Ngomong-ngomong memang banyak ya sahabat-sahabat yang sahabat Rasulullah yang memang ya diberi oleh Allah Ta'ala apa jenisnya karakter yang membanggakan, karakter yang kuat. Kayak Sayyidina Umar itu punya karakter yang sangat kuat. Saking kuatnya itu setan itu takut kalau ada Sayyidina Umar. Ini setan yang jin ya, bukan setan manusia ya. Kalau setan manusia jelas takut ada Sayyidina Umar, Kak Sido. Sayyidina Umar. Ini setan yang jin pun takut. Di dalam hadis disebutkan inna syaitona la yufarriqu min dilli Umar. Fama salaka Umarun fajjan illa salaka syaitonu fajjan akhir. Saya masih ingat hadisnya itu. Saya ngefans beliau. Jadi inna syaitana, sungguh setan itu selalu takut dengan bayangannya Sayyidina Umar. Min dilli Umar, bayangannya Sayyidina Umar. Bukan Sayyidina Umarnya, bayangannya. Bayangannya jadi takut apalagi orangnya. Jadi kalau Sayyidina Umar jalan pada suatu gang, maka setan akan mengambil gang yang lain. Artinya kalau timbangan kepedok enggak satu lewat jalan liwat. Tidak tahu Sayyidina Umar rupanya bisa ngelihat langsung itu kalau ada setan yang tempiling. Tapi karena Sayyidina Umar bukan karena setan yang lihat langsung saja, tapi rupanya memang diberi Allah Ta'ala kelebihan, kemampuan dengan keyakinan beliau yang sangat tegar, ketegasan beliau dalam membuat keputusan halal haram, prinsip-prinsip beliau yang kuat, akhirnya berpengaruh ke seluruh tubuhnya. Sehingga karakter beliau itu membentuk kepribadian yang akhirnya ditakuti oleh semua pihak. Saya yakin tidak hanya setan berupa jin, tapi setan manusia pun takut. Jadi mohon maaf ini kalau penjenengan semuanya ini punya prinsip-prinsip yang tegas, insya Allah nggak cuman ya setan jin, setan manusia pun mau melanggar itu sih ada beliau. Kok dia dinoing. Itu artinya setan manusia pun wedi. Sing ape korupsi itu ngomong dorong ini. Ketemu wah kabuk temen. Itu setan manusia pun takut. Jadi apapun yang kira-kira akan mengganggu, tidak usah berupa setan jin. Setan manusia pun takut, apalagi setan jin. Itu karakter kita yang dibentuk oleh Allah SWT setelah kita berjuang keras menjadi orang yang baik, berdoa pada Allah, itu karakter itu akan membekas. Tidak hanya dalam bentuk lahiriah, tapi bentuk batiniah. Tidak hanya bentuk batiniah, tapi juga lahiriah. Batiniah itu nanti yang kita jelaskan salah satunya ini adalah bagaimana kita membina husnudzon, yaitu sangka baik kepada siapapun. Kalau yang tadi rasa cinta kasih kepada sesama, sehingga dengan siapapun dongakno apik. Assalamualaikum, kan dongakno apik itu. Lu maling masa di assalamualaikum nih? Iya. Di dongakno selamat aja maling itu. Kenapa? Di dongakno selamat gak mlebu neraka. Nek gak mlebu neraka, akhirnya dia tidak maling lagi. Nah begitu. Ini ijazahnya Gusmi ini. Gusmi kalau ketemu orang yang jahat itu, apalagi orang yang ya hidupnya itu hura-hura, apalagi yang suka memanfaatkan uang negara untuk kepentingan pribadi, kesenangan duit itu malah didoakan masuk surga. Doanya ya gini, Allahumma farrihhum fil akhirah, Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Jadi ada orang yang mabuk misalnya ketawa ha gitu ya. Mabuk kan senang ketawa. Allah kama farrahtahum, ya Allah sebagaimana engkau telah gembirakan dia di dunia, mohon gembirakanlah dia di akhirat.
Itu doanya Gus Miin. Medeni. Enggak medeni, lucu ya. Sayyidina enggak, siapa yang? Oh ya, kalau saya baru tahu bahwa itu ternyata diijazahnya oleh Imam Hanafi. Allah Imam Hanafi yang berdoa seperti itu. Allahumma kama farrahtahum fid dunya, ya Allah sebagaimana telah engkau gembirakan dia di dunia, mohon gembirakanlah dia akhirat kelak. Masuk surga artinya. Nah, kalau seorang koruptor kok didoakan masuk surga itu ya apa ceritanya? Nek iso yang masuk neraka. Kalau bisa nerakanya kecepatan ya Allah, nggak bisa sekarang aja masuk nerakanya. Ini kalau kita gitu. Ini cara berpikir kita. Nek, cara berpikir orang-orang alim nggak begitu. Cara berpikir para wali itu nggak begitu. Ya Allah, mereka sudah bergembira di dunia ini. Mohon gembirakanlah beliau di akhirat. Itu artinya sebelum mati dia sudah taubat. Kalau belum mati sudah taubat, berarti dia akan segera menghentikan amalan jeleknya. Kalau dia korupsi mungkin sudah sadar sehingga dikembalikan semua duit korupsinya, dia langsung bisa. Kalau dia memang penjahat di kampung atau penjahat di daerah kita, ya insya Allah dia segera insaf dari kejahatannya itu dan justru balik jadi orang yang gemar menolong. Gitu caranya. Itu cara Rasulullah ya begitu. Rasulullah itu kalau ada orang jahat itu didongakkan. Kalau ketemu orang baik, Rasulullah itu senang. Kalau ketemu orang yang tidak baik, Rasulullah itu mendoakan. Didoakan, dimintakan ampun pada Allah. Logikanya begini. Kalau orang itu jahat kepada Rasulullah, itu berarti kan dia telah berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu kekasihnya. Nah, kalau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ya tentu orang itu akan mendapatkan hukuman dari Allah taala. Nah, tapi Rasulullah enggak langsung ngambil yang akhir itu. Beliau putar balik. Terbaliknya dimintakan ampun. Ya Allah, saya mohon ampun untuk orang itu. Jadi orang itu dimohonkan ampun kepada Allah. Itu strategi yang kayaknya jarang sekali diterapkan oleh kita. Ya ada juga sih dulu beberapa nabi yang kalau orangnya jahat itu didoakan kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dia mati. Ada kayak gitu. Ada beberapa nabi doanya gitu. Ya Allah jahat sekali, semoga dia mati. Tapi walaupun doanya itu sebetulnya baik juga, kita harus husnuzon juga pada para nabi yang doakan kayak gitu. Kenapa? Karena kalau dia terlalu lama berbuat kejahatan dalam hidupnya, nanti nerokoi paling jeru. Nerokonya sangat dalam nanti. Jadi mumpung belum terlalu banyak skor kejahatannya, ya mudah-mudahan dia segera mati aja supaya menghentikan kejahatannya. Itu maunya begitu para nabi yang mendoakan jelek itu. Karena orang meninggal itu kan hakikatnya dia berhenti dari kebaikannya, tapi berhenti juga dari kejahatannya. Itulah sebabnya kalau di kampung ditanya oleh Pak Mudin, saudara ini ahli kubur yang meninggal ini, saudara kita ini orang baik apa orang jelek? Orang baik gitu kan. Orang baik kan nggih, orang baik gitu. Gitu beberapa orang itu ragu, teman-teman kita yang jujur itu ragu. Lu kurang ajar ngono, selama ini ganggu kita terus. Mosok kene kudu muni apik. Temune elek kok diseneni wong keluarga yang ngamuk. Muni apik ae. Enggak apa-apa, bilang baik aja. Para kiai juga begitu. Jawabannya beliau, orang baik kan ya? Ya orang baik gitu. Saksi ini orang baik. Kenapa kok kita bilang dia orang baik? Keadaan matinya itu keadaan yang baik. Kalau dia itu memang orang baik, maka matinya itu dalam keadaan menjemput pahalanya Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Tapi kalau dia orang jelek, maka mati itu adalah kondisi terbaik bagi dia supaya tidak melanjutkan kejelekannya. Nek rokok gak jeru-jeru nemen rokoknya. Kira-kira gitu. Dan nek ganggu wong tidak keterusan dia mengganggu orang sehingga banyak orang tersiksa oleh dia. Jadi tetap didongakno api, disiksane api. Saya kan nggih saya gitu. Oh elek ngono saya. Api iku. Coba tetap urip. Nek tetap urip pun ganggu awak dhewe terus. Makanya api mati aja. Itu kondisi meninggalnya kita saksikan baik. Nah, sama seperti tadi itu Rasulullah suka memohonkan ampun orang yang tidak suka dengan beliau. Kenapa demikian? Bukan untuk mancing, enggak. Karena Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Sehingga kalau ada orang jelek itu didoakan, dimintakan maaf pada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, memang kalau sudah diminta maaf kenapa? Kalau sudah dimintakan maaf kepada Allah, berarti dosa orang itu dimaafkan oleh Allah. Berarti dia sudah tidak salah lagi kepada Rasulullah. Kalau nggak punya salah dengan Rasulullah, berarti dia orang yang baik, maka dia akan diberi rahmat oleh Allah.
rahmatnya hidayah. Itulah sebabnya para ulama kalau berdakwah itu berbeda dengan yang bukan ulama. Para wali kalau berdakwah itu kayaknya gampang sekali. Dulu salah satu mursyid tarekat Nagrabandi itu main ke Jepang, pergi ke Jepang, terus di bandara itu ada orang di teblek pundaknya, kamu kok ya jadi muslim. Itu jadi muslim beneran, sadar iso cek gampangnya neblek uang itu. Jadi sama doanya soalnya ditambahi doa. Sama seperti para wali songo bikinkan kipas, apa ini Bismillah. Ada orang adu jago sama sana nempel, jagomu kok kalah, enggak kalah, ini menang dah, enggak ini menang, mau Bismillah, Bismillah, menang jagonya. Dan orangnya akhirnya ditanyai, iya, terus jangan jawabnya, Bismillah itu artinya ini, baru terus gak lama kemudian dia sudah sadar. Dan kita sering dengar cerita seorang penjahat ulung di tangannya Sunan Bonang malah jadi wali. Ada Syekh Singo Bentong, ada Sunan Kalijogo sendiri kan pernah mau ngambil tongkatnya Sunan Bonang, ngambil apa namanya yang ngerampok. Tapi ternyata di tangannya Sunan Bonang langsung jadi wali. Ini adalah problem yang kita hadapi kalau berdakwah. Seringkali kita sudah menggunakan berbagai macam metode tapi nggak tembus. Karena yang kita urusi adalah metodenya. Padahal yang diurusi harusnya hatinya. Dan hati dialah itu yang harus dilunakkan sehingga dapat menerima hidayah dari Allah SWT. Itu gak wong liya, kadang ya bojone dhewe, kadang anake dhewe, kadang muridnya dhewe. Itu yang tembus biasanya kalau dakwah itu adalah ada arah dari sini menuju ke sana, satu direction. Ya one way direction. Artinya kita memberitahu dia itu dalam posisi seperti menggurui. Tak kandhani kon yo, ngerti yo, rungokno ngene iki. Padahal harusnya yang dengarkan kan hatinya dia. Nah, hatinya dia itu lagi ditutup oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau gitu yang dibuka adalah tutupnya tadi, yaitu dimintakan maaf kepada Allah. Jadi sebagai guru kita harus pintar-pintar memohonkan maaf kepada Allah untuk murid kita. Sebagai orang tua kita harus pintar-pintar memohonkan maaf kepada Allah untuk anak-anak kita. Sebagai suami ya mohonkan maaf pada Allah untuk istri kita. Sebagai istri pun demikian, mohonkan maaf pada Allah untuk suami kita. Artinya kita mohon agar orang itu dikasihani oleh Allah sehingga nanti hatinya jadi lunak. Sehingga dia tidak punya dosa lagi. Kalau nggak punya dosa lagi, hatinya jadi lunak. Kebalikannya qaswatul qalbi, hati yang keras. Hati yang keras itu karena tertutup oleh dosa. Bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan ada ron. Ron itu bahasa kita kira-kira noise ya. Banyak noise-nya. Nah, kalau noise-nya itu apa istilahnya? ASMR ya. So, sinyal to noise ratio. Kalau sinyal to noise rasionya tinggi kan berarti banyak sinyalnya, rasionya noise-nya sedikit. Ini enggak, noise-nya banyak. Kecil banget sampai akhirnya tertutup noise semua, enggak ada satupun sinyalnya. Rusaklah, enggak bisa kita kenali. Nah, pembersihan noise itu adalah dengan mohonkan kepada Allah agar noise-nya dibersihkan, dosanya dibersihkan. Akibatnya hatinya jadi bening, bisa menerima ditutur, petunjuk. Meskipun petunjuk itu tidak dengan kata-kata, nggak apa-apa. Banyak toh, di antara orang itu cuma dilihat aja terus sadar itu ada kan. Disenyumi sadar. Ada orang didahului sadar. Sekarang orangnya keras, didahului apa watuk dah. Makanya tak cukup itu bunyi-bunyi loh. Ya apa sih? Aku ngiling awakmu kok mana dinasihati. Berarti problemnya adalah hati dia tertutup. Nah, karena itu dimintakan maaf pada Allah, dimohonkan rahmat kepada Allah. Itu cara yang diambil oleh para ulama. Sedemikian hingga para wali songo meskipun hanya dengan cara yang mungkin sederhana bagi kita, termasuk Gusmi itu sederhana banget caranya ya untuk baca Al-Quran tuh, sehingga orang setanah Jawa ini pada baca Quran diajari dengan cara semaan itu. Iya sederhana banget dengan di masjid. Saya pernah ikut di masjid Kemayoran itu. Gusmi datang, tapi datangnya jam berapa coba? Maghrib itu cuma paling 10 menit ceramah beliau. Setelah sholat maghrib, meneruskan hataman Qur'annya, tinggal kulu atau tinggal berapa surat. Habis itu selesai, langsung doa. Beliau ceramah, paling 10 menit ceramahnya. Udah selesai, itu aja. Jadi orang mulai pagi subuh baca Al-Quran, mulai alif lam mim sampai biro binas itu subuh itu sampai maghrib. Dia datang cuma maghrib toh.
Habis maghrib itu terus ceramah itu sekitar 10 menit selesai. Itu yang ikut kok puluhan ribu. Saya masih ingat waktu truk itu jajar-jajar di Masjid Kemayoran, Surabaya. Wah, banyak sekali truk ini isinya manusia semua. Kok simpel banget ya dakwahnya ya. Tapi banyak orang yang terinspirasi dari situ, sadar. Dan hidupnya jadi efektif lagi. Rupanya problemnya bukan metode. Metodenya sudah sangat, kita metodenya sudah sangat canggih loh ini. Pakai Zoom, pakai animasi, pakai PowerPoint, pakai video, pakai YouTube. Problemnya bukan pada, tapi pada hati. Itu yang hidayah adalah Allah. Karena itu di Al-Quran disebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu nggak bisa memberi hidayah kepada orang lain. Yang bisa memberi hidayah kepada seseorang adalah hanya Allah SWT. Itulah sebabnya para ulama mesti mintanya itu kepada Allah Ta'ala dulu. Tidak segera memberitahu. Sampai juga begitu. Tapi ngandani bojo ya. Kita suami atau istri. Ojo khusus dikandani. Bismillah disik. Bismillahirrahmanirrahim. Pamitan dulu kepada Allah Ta'ala. Ngandani anak. Pamit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ngandani siapapun. Ngandani murid, ngandani konco. Siapapun. Juga termasuk Pak Dewi. Perlu dikandani Pak Dewi. Baiklah. Di dalam hal ini saya sampai pada ujung sebetulnya bahwa kita itu mintakan dia kepada Allah SWT supaya diberikan ampunan, diberikan rahmat, itu akan bermanfaat bagi dirinya, dan itu bagi kita juga mudahkan untuk nyampe. Ini tadi disebut assalamualaikum, gampang-gampanglah untuk memberi salam kepada seseorang, itu doa selamat, mudah-mudahan sampai selamat. Bahkan makhluk Allah Ta'ala yang bukan manusia pun kita doakan. Assalamualaikum tadi kan untuk kami. Terus wa'ala ibadillah sholihin itu kan untuk hamba Allah yang soleh. Gak mesti itu menungso kan. Bisa aja itu juga makhluk lain. Kita doakan pada Allah mudah-mudahan selamat. Ya, kita nggak pelit-pelit. Kalau kepada makhluk yang bukan manusia aja kita doakan selamat, apalagi yang berupa manusia. Bolo gak bolo, dulur gak dulur, tetap kita doakan selamat. Kita ini yang penting kita ambil dari yang kemarin, termasuk kalau dia sakit kita doakan lekas sembuh, kita datangi, kita tengok, berikan apresiasi, berikan empati, berikan simpati, gak malah tandingi, gak malah dibeden-bedeni. Lorong ini kok ini corona iki, biasanya kan seminggu mati wong iki. Wah, tambah bedeni zaman niku. Mbok ya dikai optimisme. Oh, ngene iki kancaku ono, Mas. Enggak lama kok, biasanya 3 hari sudah mulai turun gini, nanti seminggu sudah enggak ada apa-apa lagi. Cuman sabar aja zaman sing tenang. Itu berarti memberikan motivasi, memberikan penguatan sehingga dia bisa melawan. Soalnya kesembuhan itu juga banyak unsur yang utama dari dalam dirinya sendiri. Kalau dirinya sendirinya optimis untuk sembuh, itu unsur kesembuhan itu sangat tinggi. Dan sebaliknya kalau dia pesimis, sedih, tambah nangis, tambah nolongso, ya itu bahaya bagi kesehatannya. Itulah sebabnya kemarin ya diusahakan cuma malah diweden-wedeni masyarakat itu. Tapi diberitahu yang baik, yang benar. Kalau ditakut-takuti terus, akhirnya tambah stres orang, tambah banyak yang sakit. Saya kira itu inti dari disuruh juga untuk melakukan apa? Menengok teman yang sakit. Lanjut kita bahas tentang positive thinking. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bi husnil dhanni bi jami'il muslimin. Kalian harus bisa menata husnudzon, sangka positif, sangka baik kepada seluruh muslimin. Wahdar antusi adzon, hati-hati ya, jangan sampai hatimu itu kotor oleh sangka buruk. Bi ahadi minhum, kepada siapapun. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. 2 hal ini tidak ada yang lebih baik daripadanya. Apik ngepol berarti. Pol apik. Apa? Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Sangka positif, sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hambanya Allah. Hablum minallah, hablum minannasnya ini ketemu di sini. Sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hamba Allah. Sangka baik kepada Allah dulu. Setiap treatment dari Allah pada kita itu ya mesti diyakini bahwa itu adalah treatment yang baik untuk kesehatan kita. Itu treatment yang baik untuk keselamatan kita. Mungkin kita kesandung, judulnya begitu. Tapi kesandung itu adalah menyelamatkan kita jangan sampai kecemplung.
Dengan kesandung akhirnya jatuh, akhirnya sadar di depan ternyata ada jurang. Selamat kesandung iki. Ya Allah, matur nuwun kok diberi kesandung. Nah, begitu. Supaya nggak sampai kecemplung jurang. Coba nanti nggak sandung, nelonyor, plung, nyemplung jurang. Ini yang terjadi seringkali kita nggak nyadari di depan itu ada jurang yang bahaya. Loro weteng, judulnya loro weteng. Tapi tiba gak sudah budal. Kenapa nggak jadi berangkat? Nek sampai berangkat, di sana nanti ada fitnah yang bahaya, ada cobaan. Kalau cobaan itu kena sampean, bahaya sampai nanti musibah itu. Karena itu gak usah berangkat. Dipengin gak usah berangkat, ternyata nyerang aja di lorona weteng. Karena di sakit perut kan itu akhirnya gak jadi berangkat. Karena itu sakit perutnya tadi itu matur nuwun kepada Allah. Ya matur nuwun, kok iki mules sehingga gak jadi berangkat. Jadi sesuatu yang tidak jadi berangkat itu hakikatnya diselamatkan Allah. Itu teman-teman deketuni, nggak usah teman-teman disesali. Wah itu penting sebetulnya, kenapa saya kok nggak datang, kenapa saya ketiduran tadi itu, kenapa saya, itu semua ya Allah Ta'ala yang ngatur. Dan situ berangkat itu, wah kok delala ketemu ikun, itu juga karena diatur oleh Allah Ta'ala. Untuk kesehatan batin kita, kesehatan lahir kita, keselamatan kita, diatur begitu. Bahkan makan buah kuldi itu pun begitu juga sama. Ojo dilokno Nabi Adam. Karena itu adalah jalur untuk bisa kita turun dunia menjadi khalifah fil ard seperti desain awal kita. Desain awal Allah SWT, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya mau bikin manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Itu pidato Allah SWT kepada para malaikat sebelum menciptakan Nabi Adam. Nah ini sekarang kita jalani. Jadi apapun yang terjadi itu, termasuk kesalahan kita, terlalu diketuni. Ya salah itu minta maaf kepada Allah. Ya. Maaf ya Allah, matur nuwun, istighfar sudah. Setelah istighfar sudah. Mohon maafkan diri kita. Memang yang rodok soro itu bukan memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri itu rodok soro itu. Beberapa orang kadang gagal memaafkan diri sendiri. Akibatnya penyesalannya panjang sekali. Aku biar lapong, aku biar kok ngono sih namanya. Itu menyesalkan apa yang kita lakukan dulu-dulu itu terlalu dalam. Enggak, padahal masing-masing itu ada hikmahnya. Aku pun kok keprojot ngomong ngono ya. Enggak keprojot itu. Memang Allah Ta'ala menghendaki sampai ngomong gitu. Enggak tahu ya siapa yang nanti dapat keuntungan rahmat gara-gara itu. Ya emang salah, iya salah. Tapi salahnya itu karena bisa disetting oleh Allah Ta'ala untuk kebaikan kita. Memang gitu. Wah, ngapain kok teko aku? Enggak, sama kudu teko pancen. Sama enggak teko bahaya itu. Ini. Karena memang ada hikmah lain yang kita enggak tahu. Karena itulah kita harus husnudzon. Kalau itu disebut husnudzon kepada Allah. Jadi Allah itu selalu memperlakukan kita. Ya, biasanya para kiai biasanya rumongso ditoto Gusti Allah. Jadi rumongso itu ya masa betul bahwa kita ini memang ditoto oleh Allah Ta'ala. Oleh apa-apa, oleh apa-apa. Kok gak oleh apa-apa? Ya ditoto mbek Allah Ta'ala. Sampeyan oleh apa-apa itu ngono barang sing haram. Sampeyan kesenggol kok direbus di neraka. Loh, itu artinya ditoto oleh Allah Ta'ala untuk selamat. Apapun yang dilakukan itu pasti adalah bahwa keridhaan Allah dan itu ditoto oleh Allah. Ini husnudzon terhadap Allah. Yang kedua husnudzon bi ibadillah. Sangka baik kepada hamba Allah. Sempurna yang menungso terutama ya hamba Allah yang menungso kita hadapi sehari-hari. Maka orang yang pikirannya selalu baik aja nyongko api itu nyaman hidupnya dengan istrinya dehem watuk ya tak kayak obat batuk tak ngerti dehem kalau aku yo dehem mencari ngenyek anak lagi tiduran kamu kok malas sudon padahal dia lagi capek di husnudoni lagi capek ini tah yang capek kakinya ya ini tak pijat dia nggak apa-apa pijat anak masuk terus pijat anak malah ganjaran apapun yang terjadi masuk muridnya sendiri. Saya pernah dengar ya, kita pernah dengar ya ada guru dibunuh muridnya untuk mendalik di satu desa itu. Kenapa kok sampai dibunuh itu? Karena anak muridnya itu dipermalukan di depan kelas karena dia tidur di dalam kelas, coret-coret mukanya. Tapi ya namanya anak yang ya jenenge si arek ya mungkin belum bisa menata dirinya dan terlalu sering melihat kejadian-kejadian kekasaran, kekerasan.
Coret nggak terima mukanya, didang guru nih, patahin nang jalan. Akhirnya judulnya adalah murid berani membunuh guru. Padahal asalnya gak ngono asalnya di sini di depan kelas itu. Nggak tahu berapa orang ini kadang-kadang nggak bisa mengendalikan dirinya, termasuk yang jadi guru. Kebanyakan yang merusak kepercayaan diri anak itu kan ya guru itu sendiri. Di dalam kelas arek itu kan maju, wis nang ngarep kelas kalau keliru titik diguyu-guyu, diketawain orang sekelas, akhirnya dia malu, karena malu akhirnya rendah. Ya, itu kalau sudah rendah diri gitu, ya nggak ada apa-apa, nanti juga di kehidupannya dia tersingkir pasti, merendah diri, nggak punya kepercayaan diri. Kenapa? Keseringan dipermalukan di depan kelas, dimalukan di kalangan teman, guyu-guyu ngarepe wong akeh, diamuk diseneni di depan orang banyak, itu merusak kepercayaan diri anaknya itu. Entah di rumah, entah itu di sekolah. Kebanyakan sih di sekolah, karena wong tuanya biasanya gak teman-teman. Tapi kalau guru kan banyaknya nggak pendidikan ya. Guru ini nggak punya pendidikan banyak. Ini merusak. Kalau arek seneng mbak matematika karena gurunya itu cocok. Kalau arek gak seneng matematika karena gurunya pernah mempermalukan dia di depan kelas, mengajak-ajak dia seperti yang tidak pintar matematika. Tidak. Padahal itu ya settingnya itu sama aja di gurunya tadi. Makanya sebagai orang-orang yang memiliki tanggung jawab publik yang sedemikian luas, sebisa mungkin banyak untuk husnudzonnya ini. Nah dengan husnudzon ini akhirnya dituruti oleh Allah Ta'ala jadi api, jadi baik. Diapakan pun, diomongnya apapun, disangka baik. Diberikan persepsi, berikan apresiasi yang baik kepada orang itu. Ini bojoku sak seneni tapi sik guyon nang aku. Loh gitu. Akhirnya aku gak mentolo, tak sadar. Ndeki. Ini problem-problem sosial seringkali karena baik husnudzonnya ini, sangka baiknya ini itu menjadikan mereka akhirnya sadar atau berhenti dari kejahatan, kesalahan. Karena itu wakhos latani laisa fawqahuma syai'un minasyarri. Dua hal ini lebih buruk dan tidak ada yang lebih buruk daripada ini. Ini buruk sekali dan tidak ada yang lebih buruk daripada ini. Yaitu su'udzon billah dan su'udzon bi ibadillah. Su'udzonnya kepada Allah. Gusti Allah cek mentoloin nang aku ya. Loh gak boleh begitu tuh. Itu su'udzon. Allah Ta'ala itu sangat sayang. Sayangnya nang aku. Sayang nang aku. Itu akhirnya pikiran jadi terang benderang. Tapi kalau sebaliknya menyangka buruk kepada Allah, maka dituruti jadi jelek. Wa su'udzon billah bi ibadillah. Su'udzon kepada hamba Allah. Akhirnya gegeran terus sama keluarga, gegeran sama anak, gegeran sama tetangga. Karena terlalu banyak suudzonnya. Nah, bagaimana kalau dia memang jelek? Meskipun dijeleki, dia dihusnudoni. Iki tak elek tapi kok iki guyu terus nang aku. Mesam. Terus ngekei aja, ngirim-ngirimi terus. Berubah orang itu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah begitu. Meskipun beliau lewat disiram air dari atas gentengnya orang ya, ada orang naik ke genteng terus menyiram itu beliau itu bersangka baik. Ini ngenteni aku gitu baik. Kok loro? Kok loro? Nanti tak disambangi. Akhirnya ditengok terus dia insaf. Yang demikian adalah efek aplikasi husnudzon. Wa ghayatu husnudzon bil muslimin. Sakjane husnudzon atau suudzon itu karena kondisi hatinya. Kalau hatinya itu jelek, ya apa-apapun kasih apapun reaksinya akan jelek. Kalau kondisi hatinya baik, di apa-apapun reaksinya akan baik. Jadi aksi apapun akan berakibat reaksi, dan reaksi itu tergantung source-nya, yaitu hati itu. Karena itu kita harus berusaha untuk membaguskan hati kita. Dulu ada lelucon, gimana caranya? Ini ada sebuah pulau kecil dikelilingi air laut, air danau yang banyak buayanya. Tapi kalau kita mau datang ke pulau itu untuk mengambil buah, di situ ada satu pohon ya, pohonnya itu ada pohon apel atau pohon jeruk. Jeruknya manis sekali, apelnya atau apel itu manis sekali, itu bahkan ada kerannya. Ya, apa caranya? Diparani bahaya nyebrang untuk koyo. Dinaiki apalagi nanti kok bisa nyebrang pun ada kerannya banyak sekali. Nah, caranya gimana supaya dapat buah itu? Ya, ada nebaknya gini. Nah, biasanya karena itu nggak suka sama kotoran celetong itu yang kering itu dilemparkan ke si kera tadi. Begitu dilemparkan,
maka keranya marah. Bolak-balik dilempar terus akhirnya marah. Karena marah, maka keranya itu ngambil si buah jeruk yang manis tadi, dilemparkan ke orangnya. Ya, artinya kalau orang itu punyanya buah tadi, makanya dilemparnya selalu buah itu, buah yang bagus. Ini ya nggak ngomongkan kata ini, ngomongkan manusia. Kalau di hatinya yang baik, diomongnya apapun itu jawabannya baik. Maaf Pak, kemarin saya terlambat. Iya. Ini kemarin juga ini memang lagi hujan deras ya. Apapun yang terjadi. Tapi kalau sangkanya buruk, apa terlambat, pancen wong itu males, orang yang nggak semangat, orang ngerusak, biyen wong wis omong gak enak. Itu karena di dalamnya memang busuk. Jadi apapun yang dilakukan itu reaksinya pasti akan busuk juga. Sama itu dengan keluarganya juga begitu nanti. Dengan anaknya pun begitu. Akhirnya anaknya terbiasa untuk bereaksi negatif. Karena dibiasakan wong tuane yang suka bereaksi yang negatif juga. Ya kita lihat ini, seberapa sih negatif atau positif itu. Bahwa itu husnudoni, ini puncak dari husnudon muslimin, ini kondisi maksimalnya ini. Allah ta'ala kita asyarra fi syai'in min af'alihim wa aqwalihim, yaitu setiap ucapan dan setiap tingkah laku orang lain itu dia tidak mau meyakininya ada kejelekan di dalamnya. Itu husnudon. Kalau eleke itu sembahyang, mas paling sembahyang itu yes, riya tok itu sembahyang film dina paling ya seminggu pisan ya. Apapun dinilai negatif. Sodako paling itu ben dilembung, paling riya itu. Ini negatif terus. Tapi kalau ini enggak ada negatif sama sekali. Ini wong iku iya pancen wong iku gemar sodako itu gampang untuk duit untuk sodako. Selalu disangkai positif. Tidak ada unsur negatif dalam setiap sangkaan, persepsi, opini, itu selalu diarahkan kepada yang positif. Wa anta tajidahu muhammilan fil khairi kal ma'asi fa nihayatu husnudzon. Wa anta tajidahu muhammilan fil khairi. Dan Anda sendiri mendapati itu ada kemungkinan itu baik. Dicari kemungkinan baiknya. Artinya dalam setiap tindakan orang itu, setiap aksi itu mesti dicari baiknya. Baiknya ini, maka dia reaksinya jadi positif karena yang dilihat adalah kebaikannya. Ini caranya Rasulullah begitu. Sehingga selalu senyum Rasulullah kepada siapapun. Jadi delok apik itu. Ya, kita pun bisa begitu kalau kita meniru Rasulullah, yang dilihat adalah baiknya. Gimana pun wong ku ono apike ono eleke. Wong elek iku ono apike. Wong apik ya ono eleke. Jadi kalau kita nyari jeleknya, saya alhamdulillah enggak sampai bisa baca pikiran orang. Saya khawatir kalau membaca pikiran orang itu. Alhamdulillah enggak punya kemampuan itu. Kenapa? Orang itu dalam orang baik pun itu ono niatan elek soalnya. Coba saya diwaca niatan elek. Kasih apik kita. Mau menghormat, mau menyuguhi tamu misalnya. Tamu ini ada niatan kedua, ketiga ini. Walaupun dia ngomong, apa yang sepindah. Pertama saya itu hanya silaturahmi. Saya itu silaturahmi, ingin tahu kabar Bapak, saya dapat kaping kali. Nah, kaping kali itu tujuan utamanya kaping kali ini. Jadi itu kalau ada orang kaping sepindah itu tak entah kaping kali ini. Langsung aja Mas, skip, langsung ke kaping kali aja. Nggak di kaping kali itu ada perlu. Saya mau utang. Nah, jadi kaping kalimu itu tujuan utamanya. Alhamdulillah saya enggak bisa baca pikiran orang. Ini enggak punya ilmu kasar. Coba bisa baca ya bahaya saya ini. Untung para ulama itu, para kiai yang mukasafah itu beliau yang sudah punya hati yang baik. Sehingga tiap tamu itu mesti diterima dengan baik. Monggo pinara, padahal orang jahat itu. Dan Pak Kiainya tahu itu orang jahat. Karena oleh Allah tadi dibukakan. Dia punya mukasafah. Bukan bisa membaca hati seseorang, ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Coba kalau dia itu model-model kayak saya yang belum bisa menata hati. Orang ini jahat banget ini. Meskipun dia mukanya senyum-senyum, kayak sopan, tapi ini jahat banget ini. Saya nggak akan nyugui. Mungkin saya nggak akan nyugui kan. Iman disugui iman, tehku dipangan orang jahat. Padahal perintahnya Rasulullah setiap tamu harus dimuliakan. Termasuk orang yang beriman itu kalau dia berhasil menata dirinya bisa menghormati tamu, siapapun tamunya. Nah itu sebabnya
Kita kadang belum diberi kemampuan itu, nggak bisa mengelola zaman gue, nggak bisa memanage persepsi atau aksi terhadap suatu reaksi kita. Walau tak tidak syari, jadi tidak ada sangkaan buruk sedikit pun pada setiap tindakan orang dan pada setiap ucapan orang. Allah tadahmanu kal ma'asi fil khairi kal ma'asi fa nihayatu husnul dhani bi murtaki biha an tanhahum anha wa tadhunnu bihim anna imanahum yahmiluhum al intiha anha wa dalu israrun 'alaiha bitaubati minha. Ya, banyak dia jahat misalnya kesalahan, nanti itu diingatkan oleh dirinya sendiri. Dia punya wiridan orang itu, pasti wiridannya itu akan menghentikan itu. Dan tidak lama lagi dia pasti akan taubat. Nggak usah saya bengak-bengok, dia pasti akan taubat dari kesalahan-kesalahannya. Menata memanage diri kita supaya setiap reaksi itu reaksi yang positif. Itu di sini challenge-nya, cara memahaminya. Pokoknya itu suudon. Sebaliknya kalau suudon, kondisi minimalnya apa? Anta ada kita as-su'a fi af'alihim wa aqwalihim allati zahiruha al-khair. Orang yang hatinya sudah buruk, dia reaksinya selalu buruk. Sehingga apapun yang dilakukan orang, meskipun dohirnya baik, tetap dia memandang keburukannya. Ya, setiap aksi itu ada baiknya, ada buruknya. Tapi yang dia lihat adalah buruknya. Sehingga akhirnya yang direaksikan adalah keburukan itu. Misalnya dzalik dan lain-lain. Sama, antara musliman juga tiru sholat, tapi sedekah wa tilawah, wong sembahyang, sunat bolak-balik, tak mari-mari sunate. Oh, pasti iku kodo iku, paling pirang-pirang ulan iku paling gak sembahyang iku. Dikodo. Wong males sembahyang. Ternyata yang dikira itu buruk. Coba baik kan lumayan. Cek kuat di sholat sunat, alhamdulillah aku ya kuat. Itu sangat baik. Banyak sodako gitu juga, banyak puasa gitu juga. Saman kok poso bendino, kayaknya saman kena gendo poso sing 20 sudah dino iku ya. Curiga. Saman kena gendo kafarat sing puasa 2 bulan berturut-turut itu ya. Nah, ayo, main lapo kon biyen pas Ramadan. Malah ngizin-ngizin konco. Ya kan kalau Ramadan terus sama istrinya tapi sadar dia lagi puasa kan kena dendanya segitu 60 hari berturut puasa. Konsep puasa terus di lono di nggak bisa, kita harus mencari nilai positifnya terus di komentar kalau ono APE terus cerita no. Itulah sebabnya di Al-Quran kita juga dibimbing wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, cari baiknya terus sebutkan. Kalau nggak disebutkan gimana? Dibatin aja. Disuruh nyebutkan, disebutkan pakai lisan. Api, sing api. Itu diceritakan. Nah, dalam kondisi yang negatif thinking itu, setiap tindakan itu selalu direaksi dengan negatif karena dia merasa itu negatif. Pak Bagida Asu, etikatnya adalah orang itu meskipun kelihatannya, tapi dia omongannya elek itu. Ini kecurigaan yang sangat tinggi. Meskipun sholat, sodako, dan tilawatil Quran, dia mesti menduganya annahu ma fa'ala dzalika illa mura'yan linnas. Pasti itu karena riya, ben didelok uang itu. Kayak aneh ae gak iku Quran, tapi aslinya biar saya melihat dia, ben aku kagum ngono to. Ini yang dilihat selalu negatif. Wa hirsun al-mali wal jah, mengejar harta dan mengejar jabatan. Kayak ya itu kopian segini dan kepele itu. Nah, biarin aja. Jah, mal itu sangat-sangat buruk, tinggalkan. Memang seudon itu bukan karena seudonnya, tapi karena keluarnya dia dari sebuah hati yang kotor. Obisah itu kotor. Dibahas ini hati ini resik. Apapun yang keluar pasti akan resik. Kalau hatinya kotor, apapun yang keluar dari hati pasti yang kotor. Min akhlaqil munafiqin. Itu sebagai akhlak munafik. Qad qala Allah Ta'ala fi wasfihim, Allah Ta'ala berfirman tentang ini, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Orang itu selalu mencela itu. Meskipun dia sudah sedekah, padahal duit ya atau duit titik, kadang enggak pada duit sedekah,
dicela juga. Ini orang-orang munafik sukanya itu mencela. Ayarmunahum birriya, yaitu pasti dituduh sedang ada perlunya, riya. Delok wong. Maka sallallahu alaihi wasallam aksiru min dzikrillah hatta yaqulal munafiquna innakum mura'un. Sampai-sampai Rasulullah mencirikan orang munafik itu nantinya dengan gampang menuduh riya. Yo muni NKRI harga mati ben oleh jabatan. Kita sungguh-sungguh merasa bahwa NKRI kita lagi terancam oleh orang-orang tertentu, kita suarakan NKRI harga mati, malah dituduh ben oleh jabatan. Yo kok ben ya itulah banyak sekali tuduhan. Zikrillah pun demikian. Zikir nang Gusti Allah, akeh-akeh ono, perbanyaklah zikir kepada Allah hingga orang munafik menuduhnya sebagai orang yang riya. Tidak perlu. Karena orang munafik itu ini punya tabiat menuduh orang baik itu riya. Yo, jadi nilai api, yo, jadi ngomong. Itu tuduhan-tuduhan orang munafik. Sukanya begitu emang. Kita nggak usah bingung-bingung. Alaika bil istighfar, hendaklah kalian bil ikstari min du'ai wal istighfari. Perbanyak doa, nyuwun nang Gusti Allah, matur, wal istighfar dan mohon maaf. Li nafsika untuk dirimu sendiri, wali walidaika dan untuk kedua orang tuamu, wa qarabatika dan kerabatmu, famili ya, wa ashabika dan konco-konco, sahabat, khususan lisairin muslimin umuman. Dan kalau bisa juga untuk seluruh kaum muslimin. Monggo ini sama kita sendiri juga gampang-gampang nyun sepuro dan nyunakan sepuro. Memintakan maaf untuk orang tua kita. Sebisa mungkin kita punya kebiasaan begitu. Mari sembahyang nek abot ya bendino, benisuk ya apa ya. Untuk mohonkan maaf pada Allah untuk orang tua kita. Wali walidaika. Bapakmu dan ibumu. Ya bansi urip, bansi mati. Ya walaupun dia masih hidup, apalagi sudah meninggal, dimohonkan ampun, dimohonkan maaf. Ya bolehlah warhamuhuma kama firlahu. Bisa aja. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh. Silakan dipakai itu. Doa-doa yang kita bisa. Kalau bahasa Jawa juga gampang. Yang sepuro, yang di yang sepuluh, tidak apa-apa. Bahasa Jawa juga boleh. Bahasa Arab boleh. Al-Quran juga boleh. Artinya kita ada komitmen untuk mohonkan maaf, menyelamatkan orang tua kita dari neraka. Memohonkan maaf untuk guru-guru kita, untuk famili kita, dan sahabat-sahabat kita. Nah, kalau kita jadi orang tua, apakah perlu mohonkan maaf untuk anak kita? Tidak apa-apa, mohonkan maaf pada Allah. Itu Rasulullah juga begitu kepada umatnya, itu suka mohonkan maaf pada Allah untuk umatnya. Terutama umatnya yang berbuat salah. Itu gayanya Nabi Ibrahim begitu juga. Rasulullah Nabi Muhammad ini niru gayanya Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim itu gitu. Allah faman tabi'ani fa innahu minni. Orang yang nurut kepada saya itu memang orang ya teman-teman saya ya Allah. Ini koncoku, golonganku. Waman asani fa innaka ghafurur rahim. Dan orang yang maksiat kepada saya itu ya gimana lagi ya Allah? Engkau kan Maha Pemaaf kan ya Allah. Innaka ghafurur rahim. Engkau kan Maha Pengampun ya Allah. Dan Engkau Maha Penyayang. Mohon ampunilah, mohon sayangilah ya Allah. Ya. Jadi orang yang maksiat pun kepada Nabi Ibrahim, artinya enggak nurut kepada Nabi Ibrahim, ditongakno untuk mendapat ampunan dan kasih sayang dari Allah. Jadi mudah sekali mendoakan orang lain. Bisa walisa iril muslimina umuman. Dan mendoakan untuk seluruh kaum muslimin. Fa inna du'a al-muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabun. Ini ada konten penting ini. Enggak tahu sampai setuju apa enggak. Ya mesti harus setuju ini. Yaitu doa seorang muslim untuk saudaranya itu kalau gaib itu mustajab. Gaib gak kondo-kondo misalnya. Ya Mas ya tak dongakno sampean lulus, ya tak dongakno oleh rezeki, tak dongakno ndang waras. Ngarepe wonge. Engko apa jawabannya? Matur nuwun, saya didoakan. Nah, itu. Matur nuwun izin dinteni. Sampeyan jak apik, baik sekali mau mendoakan saya. Oh, iku sing dinteni. Coba nek gak ngomong. Ngomong gak ruwonge. Jadi orang yang nggak tahu kalau didoakan itu mustajab. Kalau kita berdoa, orang yang nggak tahu kalau kita doakan itu mustajab. Artinya kita sendiri tidak minta apresiasi atas doa kita. Tidak minta balasan terhadap doa yang kita lakukan. Allah monggo sakno rek. Mudah-mudahan monggo nang waras, mudah-mudahan dia lekas dapat pekerjaan, mudah-mudahan dia.
Orangnya nggak tahu didoakan itu. Yang banyak bukan begitu. Tak dongakno ya sampean nang waras, tapi begitu dia sendiri, dia enggak pernah Allahumma ya Allah, mohon kesembuhan untuk teman saya ini. Enggak pernah ngomong gitu. Tapi di depan orangnya ngomong, saya doakan kamu lekas sembuh. Kapan berdoanya? Lu jadi dongakno, endi dongamu? Yang mulia dong. Jadi Allahumma waras, mending enggak gitu lumayan itu. Allahumma beres, Allahumma selamat, lumayan itu. Tak dongakno selamat. Wis ikrar bilang tak dongakno selamat, tadi dia gak berdoa untuk keselamatan. Mana doanya? Gak ada. Nah, mending doakan tapi gak usah bilang. Daripada bilang tapi gak doakan. Sudah ikrar tapi ternyata gak mendoakan. Ini yang sering terjadi. Apalagi kalau WA, ding 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 ding, oh, ratusan kadang orang mendoakan. Sampai pergi WA, WA grup, WA pribadi. Ini tak heran, ini kira-kira baca nggak dia itu ya? Copy paste dari atasnya. Wow. Tak ada ini ngono. Ini gitu, ada teman nggak? Baca nggak kepada Allah Ta'ala, matur nggak seperti yang ditulisnya itu? Nggak tahu kita. Bagi kita, belajar husnudzon, ya mesti tidak ndongakno. Tapi kalau kita yang melakukan, pelakunya, ya kita harus ikrar pada diri sendiri. Sungguh tak kita mendoakan di situ. Kalau emang kita memang betul-betul kepingin, aku kepingin jadi waras, carane tak ndongakno Allah Ta'ala. Tapi gak kono wonge. Utawa mana? Nang ngarepe wonge gak usah setor setor doa, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala matur supaya dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam da'autani laisa bainama wa bainallahi hijab. Ada dua doa yang antara doa itu dengan Allah Ta'ala tidak ada hijab. Artinya langsung bablas diterima. Yaitu doa wadul mazlum, doanya orang didolimi, hati-hati sama dia. Cocok dolim nang wong. Kalau sampai orang itu berdoa gawat. Wa da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi. Yang kedua doanya seseorang muslim ya untuk saudaranya bi dhahril ghaibi. Kan wonge. Tidak di depan orangnya. Artinya doanya itu tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Itu doa mustajab. Memang kalau dengan anak segitu juga ya monggo. Putranya didoakan, putrinya didoakan. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya sukses ya Allah, mudah-mudahan selamat. Ojo no anak ini diceritani, nah, aku siang malam mendoakan kamu, nak. Kamu masuk gak berbakti sama saya, doh kan? Oke, jaluk balasan. Itu ujung-ujungnya bilang kayak gitu ke anaknya supaya anaknya baik kepada dia. Oh, tiba ibu, nang aku itu anak perlu nih, oh, gitu loh. Jadi kalau doakan ya karena siapa tak doakan doa nanti tak doakan padahal nggak pernah doa gitu. Gawat ini supaya kamu baik kepada saya, berbakti pada saya. Ternyata dunia bapaknya ada perlu nggak usah pamer kita berdoa untuk si A si B. Monggo didoa tapi ini beneran nggak usah kondo-kondo doa lagi ya hirup boy ojo ruwongi jangan tahu orangnya itu yang mustajab. Angel ya. Angel butuh itu oleh apresiasi, butuh oleh bayaran kok gak kondo ya justru harus diomongkan supaya dapat bayaran tadi loh, repot kan gini untuk dapat bayaran ya Ta'ala itu berupa dia mustajab berat karena yang diminta adalah bayaran dari temannya itu. Oke, baik kita toto. Yang pertama tadi doa madlum ya, doa madlum. Doanya orang yang didolimi. Ini juga sekaligus ijazah untuk Bapak Ibu sekalian ya, hadirin. Sampai nek jadi orang madlum, jadi orang yang didolimi orang lain, sampai itu lagi diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah doa yang mustajab. Wow, no, ya. Penting ini. Jadi bagaimana kalau didolimi orang? Misalnya dirasani wong, difitnah wong. Mas, sampai dirasani. Coba ngerasani. Ibu, dirasani aku sampai katanya begini. Oh, ini asik ini. Asik itu. Aku berarti lagi madlum. Nek madlum itu dolimi. Donga nih mandi. Sama cepat-cepat donga gitu. Langsung mlebu kamar. Ya Allah, saya sedang dirasani orang. Saya ini madlum, saya ini didolimi.
Karena doanya orang ditolimi itu mustajab. Dengan ini saya berdoa kepada Engkau ya Allah. Mudah-mudahan saya, istri saya, anak turun saya menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Waras sehat walafiat. Amin. Mustajab begitu. Gitu. Caranya gitu. Serius. Ini caranya begitu. Sama nek ditolimi uang itu. Sama di karep apa sedurung keturutan misalnya ya. Sudah ngelakoni poso 40 dino enggak sedurung keturutan. Wis wiridan maca ping 1000 kok sedurung keturutan. Tak ke ijazah. Doa ul madlum mustajabun. Ini dakwatul madlum. Sampai dolimi wong, cepet-cepet langsung matur. Pas lagi panas-panasnya hati ya. Pas panasnya hati loh ini. Wis enggak madlum ya enggak. Buyar. Pas lagi panas-panasnya hati. Aku difitnah ya. Aku di bokor hati ini kan. Nah, pas sakit-sakitnya hati itu segera langsung bilang, ya Allah, saya disakiti oleh orang itu ya Allah. Sakit hati saya. Ini berarti saya didolimi, berarti saya madlum. Karena madlum berarti doa saya mustajab. Karena mustajab maka dengan ini ya Allah saya mohon agar saya jaluk sing larang bisa, jangan murah-murah. Beli sepeda motor kemurahan itu. Sing larang. Larang pol sing. Mudah saya ini jadi orang soleh, ya, husnul khotimah. Sing larang bisa, aja. Sing murah-murah. Terima sepeda motor, musik cicilan ya, gak apa-apa sih, boleh juga itu. Tapi kalau bisa lebih mahal lagi diminta yang berat-berat kepada Allah, karena ada kesempatan didolimi. Jadi mulai sekarang kalau sama didolimi orang, kira-kira muninya apa? Alhamdulillah wa innalillah. Udah serius sih, aku takon. Alhamdulillah wa innalillah. Innalillah. Wah ya, itu berarti. Masih innalillah itu berarti dapat yang ini. Kalau alhamdulillah didolimi wong. Imam Ibnu Mubarak apa para masyayikh itu ketika itu diberitahu oleh santrinya, ya ini jenengan dirasani tiyang ya ini sapa ngrasani ini kalau si A ngomong apa kira oke loh, wah sik menang sik. Beliau ke dalam ngambil roti, dibungkus rotinya, iki yo kasihkan ke orang itu. Loh gimana sih ya, tadi kan dirasani jenengan difitnah kayak gitu kok malah kayak roti. Iku mandekno dongaku. Gitu. Berarti dia itu telah membantu saya memujarabkan doa saya. Nah kalau dia sudah membantu saya bikin doa saya mustajab, masuk saya nggak matur nuwun. Saya harus matur nuwun kan? Nggih, matur nuwun. Ya iki roti gawon kayak wong iku. Roti saya hadiahkan kepada dia sebagai ucapan terima kasih. Begitu loh. Untuk para kiai itu begitu. Kita belum bisa ya. Ya dicoba itu. Dicoba. Kita sering didolimi orang misalnya, langsung matur nuwun nang wonge yo kadang nyolok yang gak enak ya. Atau teman gak kuat. Bisa jadi bukan gak enak tapi gak kuat. Benutuk lorne hati gak enteng. Kalaupun sakit hati karena itu boleh gak apa-apa, tapi maksimum 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari belum bisa memaafkan, maka dia bermasalah dengan Allah SWT. Jadi kalau disakiti orang, sampean sakit, boleh sakit. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Batas maksimumnya 3 hari. Itu 3 kali 24 jam, nunggu segera ditoto, nek loro hati, cepat-cepat diculno. Bahaya. Hati dalam kondisi masih punya dendam, punya gelo, durung diculno, itu punya resiko di hadapan Allah SWT. Jadi siksa lah, dalam dalik itu sampai. Karena itu segera diculno. Sampeyan gelo dengan siapapun, sampeyan culno. Jaluk sepuro nang Allah Ta'ala, wong itu dijaluknya sepuro juga, akhirnya jadi lunak. Kalau dia jadi lunak, justru akan balik jadi baik kepada kita. Itu urutannya begitu. Saya kira cukup sekian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan diiringi dari Allah SWT. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afiyah fil akhirah. Rabbana atina hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Tadi yang sampaikan kah? Kan barangkali ada yang tanya. Monggo Bapak Ibu kalau ada komentar pertanyaan, monggo. Izin tanya. Ngapunten, Bro.
Ini sehubungan dengan berdoa, mendoakan seseorang lewat WA itu apa sebaiknya kita tinggal atau kita lanjut? Karena kadang-kadang waktu kita menulis itu ada di dalam hati yang paling dalam juga ikut mendoakan. Bagaimana itu, Bro? Matur nuwun. Yang ditulis itu biasanya adalah sebuah doa yang baik, ucapan baik. Saya kira kalau diambil positifnya nggak apa-apa ditulis itu. Meskipun dalam hati kita masih ada kecampuran. Nek gak tak tulis kok gak enak ya, untuk sawangan nih. Sawangan itu berarti kan minta penilaian kepada manusia. Padahal penilaian yang hakiki itu dari Allah Ta'ala saja. Kita tidak perlu minta pujian kepada manusia. Minta pujian nang wongi. Minta pujian kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Nah, kalimat nek gak nulis, melok nulis engko gak enak. Engko aku gak direken. Engko aku gak ini gak itu. Minta pujian seperti ini yang mohon untuk kita bersihkan. Tapi gak apa-apa ditulis saja. Tentu nggak sampai berlebih-lebihan supaya nggak teman-teman bujui. Kan bujui. Soalnya kalau kita mujarab itu justru dok ngomong. Serius sih. Kalau kepingin mujarab lagi ujian, muga-muga sok lulus itu. Nek pancen bener. Doa seperti itu, ojo ngomong-ngomong ya. Kata menurut tadi itu mustajab adalah yudhirul ghaib. Jadi ojo kondo-kondo wong ya, ojo ruwong ya. Itu malah mujarab. Jadi saya tidak sedang mengatakan bahwa menuliskan doa di WA itu haram, enggak. Saya enggak ngomong begitu. Malah enggak apa-apa, silakan ditulis untuk memberikan penguatan. Cuma grup biasanya kebekan ya megelno ati, megelno wong. Aduh. Malah cepat penuh memori ku iki kakean wong ucapan selamat. Sekali innalillahi sampai ping 100 ping ratusan. Sekali orang sakit bisa puluhan ratusan. Enggak apa-apa, silakan tetap ditulis. Sebaiknya nggak usah nulis ya, supaya mujarab itu. Tapi mustajab ya cok ditulis, ajak kon. Oke, matur suwun, Bro. Ajak kondo wonge itu yang penting. Kita menghindari keinginan untuk mendapatkan apresiasi dari seseorang. Iya ada. Ada pertanyaan, jika kita berdoa, apakah sebaiknya meminta hal-hal yang detail, misal duniawi, ataukah meminta dengan memasrahkan hal terbaik kita kepada Allah SWT? Terima kasih jawabannya. Masing-masing ada contoh-contohnya kok. Minta hal yang detail. Ada contohnya, saya punya contoh yang detail. Minta pokoknya global, ada contohnya juga. Silakan mau yang mana. Saya merasa masing-masing ada kebaikannya, ada kekurangannya. Contoh yang detail ya. Mohon yang detail. Ya Allah, ini harus begini, fitur-fiturnya disebut semua. Ternyata meleset, bukan itu. Nah, kecewa. Padahal fitur yang satunya itu sebetulnya lebih bagus. Baik, kadang-kadang fitur yang kita inginkan itu ternyata justru lebih buruk. Dan kita nggak tahu itu. Kita diberi fitur yang terbaik untuk kita sekarang ini. Jadi fitur yang kita anggap, kadang-kadang kita menganggap itu fitur yang lebih buruk yang kita terima ini daripada yang kita inginkan. Padahal sesungguhnya yang kita terima ini fitur yang terbaik. Kecewa, tetap ada kecewanya. Terlalu detail. Yang global masih dalam himpunan kemungkinan berhasil tadi kan. Berarti masih masuk himpunan itu, nggak masalah. Berarti maka gampang menerima yang global. Keuntungannya sebaliknya juga begitu. Kalau yang detail tadi keuntungannya kita mencapai, meraih target itu jadi lebih terarah. Istilahnya di divergen. Divergen itu apa? Mengerucut. Jadi enggak bukan pokoknya, tapi emang spesifik betul itu yang akan kita tuju. Cara IP ini, aku boleh IP 4,1. Kakek ini 4,0 lah. Berarti target jelas, ini mata kuliah ini harus A semua. Ini A juga, ini A. Sangat detail. Sehingga kita membuat perencanaan itu menjadi terukur, teratur, terstruktur. Nah, betul nek pokoknya lulus semester ini. Nah, itu enggak terstruktur akhirnya. Syukur lulus. Itu kalau yang detail itu biasanya efeknya ke situ. Saya enggak sedang ngomongkan mana yang baik, mana yang buruk. Silakan dipilih yang menurut kita. Terutama tak jodoh itu biasanya spesifik orangnya itu. Yang begini, ini ya garu. Kali ya wong iku saja dianggap. Tapi koyo aneh minta yang anu
Kalau sesungguhnya ya sing apa yang gue yang ditarget itu. Ya masing-masing punya preferensi. Tidak ada dosanya kok, nggak usah merasa gitu terlalu diatur. Monggo minta yang cara bagaimanapun itu perjalanan kematangan hati kita sendiri-sendiri kok. Silakan. Prof. Agus, batas antara suudzon dengan waspada itu gimana? Itu, kalau orangnya emang asli jahat, selama ini terus dia tuh tiba-tiba mengirimkan sesuatu tanda tangan kepada kita, Pak, tanda tangan, wah ini gawat ini, biasanya korupsi, oh ini, gitu. Oke, kita arahkan ini paling gampang itu objektivitas, kita geser subjektivitas. Ada objektivitas, ada subjektivitas. Kalau objektivitas berdasarkan fakta, detail, bukti, subjektivitas berdasarkan persepsi, opini. Nah, dari sisi ini kita langsung melihat bahwa dia ada, secara opini kita geser dulu kan subjektivitas, kita ke arah husnudzon. Nah, secara apa namanya itu, secara objektif, ya, detail data fakta itu kita tunjukkan bahwa oh, ini tuh nggak segini, ini tuh segitu, kenapa ini jadi segini. Nah itu ke arah itunya, sebaiknya ke arah situ supaya kita nggak terus-terus di bagian hati. Gitu. Orang itu misalnya ya melakukan kejahatan dengan sebuah bukti fisik maupun nggak fisik, kadang nggak nampak juga buktinya, tapi ada itu. Nah itu namanya adalah data fakta, itu yang kita angkat. Bahasa kita adalah jangan baper gitu. Nek baper itu nanti sing diomong nopo tanggapannya opo jadi beda. Itu yang buat kita jadi rumit. Bolehlah dia memang dehem senyum di depan kita, tapi ada bahasa tubuh yang bisa kita baca bahwa itu adalah bahasa tubuh kebohongan. Bisa kita lihat itu. Dan itu termasuk fakta, bukan opini itu. Kan beda tuh bahasa orang yang gimana? Gini. Oh, iya, sebelit no berarti. Bukan opini itu. Atau lirak-lirik. Namanya tanda tangan kalau lirak-lirik apa? Jadi itu fakta itu, bukan opini. Yang subjektivitas memang ada, orangnya senyum baik, ini mesti ono sing ditelik nong ya, opini, fakta. Tapi kalau kita punya bukti, apalagi teman-teman yang di psikologi, ahlinya itu, teman-teman psikologi itu ahli melihat fakta itu. Wah ini, dia kok ngomong terus itu, oh iya, itu ada yang disembunyikan itu Pak. Saya pernah menyeleksi beasiswa bersama seorang psikolog. Wah, orang baru ngomong sedikit aja yang diseleksi itu, psikolog ini penilaiannya banyak. Itu begini Pak, orang ini begini. Akhirnya sama, ini seudon, enggak seudon. Ini ada ilmunya Pak, ilmunya begini. Cara dia naruh tangan di mana, cara senyum bagaimana, cara dia gemeter tangannya itu bagaimana, suhu badannya itu saya punya ilmunya itu. Nah, gitu. Jadi para psikolog ini pintar ini punya ilmu begitu. Kalau kita mau belajar ilmu itu ya kita banyak mengungkap fakta, tidak perlu kita ngomong seudon. Oh itu orang bohong orang ini. Harusnya begini. Sampai ada alat mendeteksi kebohongan, lie detector. Untuk apa itu? Ya untuk membantu kita mengungkap fakta itu. Jadi monggo berdasarkan fakta, bukti, data aja. Tidak usah berdasarkan yang baper, opini, persepsi atau gitu aja. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah nggak ada yang dibahas lagi, terima kasih. Mudah-mudahan sehat semuanya kita. Amin. Oke, bareng. Matur nuwun. Sampai ketemu minggu depan.